Baik, perkenalkan nama saya Carlos Del Nadiak dengan NIM 19010066. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari casing dan cementing dari mata kuliah Teknik Pemburuan 2. Baik, di sini ada definisi dan fungsi dari casing dan cementing. Nah, untuk definisi dari casing itu si casing ini adalah atau merupakan pipa dari pipa baja yang memiliki spesifikasi yang khusus, eh, gunanya untuk dimasukkan atau apa eh, digunakan untuk pada sumur migas begitu. Dan fungsi casing ini untuk mencegah terjadinya gugur pada dinding bor, kemudian mencegah terkontaminasinya air tanah oleh lumpur pemboran, dan yang ketiga itu menutup zona bertekanan tinggi, dan yang terakhir itu sebagai tempat duduknya si BOP dan peralatan produksi. Dan untuk definisi dari definisi dari si cementing itu, suatu proses cementing itu bertujuan untuk melekatkan si casing pada dinding lubang sumur. Nah, ia juga melindungi casing dari masalah-masalah mekanis sewaktu operasi sedang berlangsung. Nah, contohnya itu seperti getaran dan melindungi si casing dari fluidoformasi yang bersifat korosif, dan juga ya ber, apa, ber, bertujuan memisahkan zona yang satu terhadap zona yang lain yang ada di belakang si casing. Nah, untuk eh, fungsi dari si apa fungsi dari si semen itu mencegah terjadinya kebocoran fluida, kemudian untuk memperkuat struktur sumur, kemudian memberikan tambahan kekuatan mekanis agar si casing itu tetap stabil, kemudian menghindari blowout, menutup celah formasi yang dapat menyebabkan pelepasan gas yang bertekanan tinggi secara tiba-tiba. Kemudian ia mendukung efisiensi produksi, membantu dalam isolasi zona produksi migas. Nah, di sini ada jenis-jenis. Nah, di sini ada jenis-jenis dari casing. Yang pertama itu ada konduktor pipe. Nah, konduktor pipe itu suatu casing yang pertama kali dipasang pada konstruksi sumur yang dangkal, biasanya itu sekitar 200 feet ya. Dan fungsi konduktor ini mencegah terjadinya kontaminasi antara air tawar dan si lumpur pemboran, dan juga melengkapi sistem pengaliran lumpur untuk trayek pemboran selanjutnya. Kemudian ada surface casing. Nah, surface casing ini casing yang dipasang setelah konduktor. Kedalaman casing surface casing ini ditentukan berdasarkan unconsolidated sand serta lapisan air tawar yang dilindungi. Dan yang ketiga itu ada intermediate intermediate casing. eh, diperlu Intermediate casing ini diperlukan ketika pemboran ini ditemukan formasi yang menimbulkan masalah, maka si intermediate ini eh, bekerja begitu, karena untuk menutup yang bermasalah. Kemudian ada production casing. Nah, production casing ini
eh, setelah ditemukan si formasi yang akan diproduksikan, maka si casing ini dipasang untuk menghubungkan formasi produktif ke permukaan. Nah, untuk syarat-syarat pemasangan rangkaian desain casing itu, yang pertama itu ada tahan terhadap beban kolaps, yang kedua tahan terhadap beban brush, yang terakhir tahan terhadap beban tension. Nah, cementing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada primary, yang kedua ada secondary. Nah, primary primary cementing ini yaitu penyemainan pertama kali yang dilakukan setelah si casing itu diturunkan ke dalam sumur. Nah, sedangkan si secondary cementing ini adalah itu penyemainan remedial atau penyemainan ulang untuk menyempurnakan si primary cementing atau memperbaiki penyemainan yang telah rusak. Nah, di sini ada secondary cementing itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada squeeze cementing. Squeeze cementing ini berfungsi untuk menutup si formasi yang sudah tidak lagi berproduktif, kemudian juga menutup zona loss sirkulasi. Yang kedua ada resementing. Nah, resementing ini em, apa menyemen ulang, yang dimana dia itu berfungsi untuk memperbaiki kebocoran yang terjadi. Yang terakhir itu ada plug bed cementing. Nah, plug bed cementing ini berfungsi untuk menutup atau meninggalkan sumur yang yang zona menutup sumur yang zona minyaknya itu dinaikkan terlebih dahulu agar si water ratio itu berkurang. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Shalom.